Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan membahas materi audit mengenai menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Thorik Arya Wicaksono, NIM 7211418059 bersama 3 orang teman saya bernama Afifah Mulia Rahmah, akuntansi C 2018, NIM 7211418041, Robiatul Adawiyah, NIM 7211418113, dan Meliana Damayanti 7211418118. Oke, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Yang pertama adalah audit atas properti pabrik dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan adalah aset yang memiliki umur yang diharapkan tuh lebih dari 1 tahun. Jadi bisa digunakan dalam bisnis dan tidak diperoleh untuk dijual kembali. Tujuan penggunaan aset itu sebagai bagian dari operasi bisnis klien yang signifikan yang membedakan aset tersebut dengan persediaan. Beban dibayar di muka dan investasi. Ada beberapa akun yang umumnya berkaitan dengan transaksi siklus akuisisi dan pembayaran. Antara lain itu ada aset, beban, dan kewajiban. Aset itu meliputi kas, persediaan, perlengkapan, properti pabrik dan peralatan, paten merek dagang dan hak cipta, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Sedangkan beban itu meliputi harga pokok penjualan, beban sewa, pajak properti, beban pajak penghasilan, beban asuransi, biaya profesional, tunjangan pensiun, dan utilitas. Dan selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban itu meliputi utang usaha, utang sewa, biaya profesional akrual, pajak properti akrual, beban akrual lainnya, dan utang pajak penghasilan. Catatan akuntansi utama untuk peralatan serta akun properti pabrik dan peralatan lain umumnya berupa file induk aset tetap atau fixed asset master file. Alasan auditor membedakan cara memverifikasi atas peralatan manufaktur secara berbeda dengan akun aset lancar itu adalah biasanya terdapat akuisisi peralatan dalam jumlah sedikit pada periode berjalan. Yang kedua tuh ada nilai akuisisi biasanya material. Dan terakhir ada peralatan biasanya disimpan dan dicatat dalam pencatatan akuntansi selama beberapa tahun. Selanjutnya ada akun peralatan pabrik dan akun terkait. Ini contohnya ada di gambar di sebelah saya ini. Dalam audit atas peralatan manufaktur dan akun-akun yang terkait, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut. Yang pertama ada melaksanakan prosedur analitis, kedua memverifikasi akuisisi tahun berjalan, ketiga memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan, yang keempat memverifikasi saldo akhir atau akun aktiva, yang kelima memverifikasi beban penyusutan, dan terakhir ada memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Tahap pengujian yang pertama adalah melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis di sini meliputi membandingkan beban penyusutan dibagi biaya peralatan manufaktur kotor dengan tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi di prosedur analitis pertama ini adalah salah saji pada beban depresiasi dan akumulasi penyusutan. Yang kedua ada membandingkan akumulasi depresiasi dengan biaya peralatan manufaktur kotor dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji pada akumulasi penyusutan. Selanjutnya, prosedur analitis yang ketiga adalah membandingkan beban reparasi dan pemeliharaan bulanan atau tahunan, beban persediaan, beban peralatan, dan akun sejenis dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah jumlah beban yang harus dikapitalisasi. Dan terakhir, prosedur analitis yang terakhir ada membandingkan biaya manufaktur kotor dibagi dengan beberapa ukuran produksi dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah perlengkapan yang menganggur atau peralatan yang disingkirkan tetapi belum dihapus. Selanjutnya yang kedua ada pengujian yang kedua adalah memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Di sini schedule dari klien yang menyangkut semua akuisisi yang dicatat pada akun properti pabrik dan peralatan berasal dari file induk. Pengujian paling umum untuk memverifikasi penambahan adalah memeriksa faktur vendor. Ketiga, auditor harus memahami standar akuntansi untuk memastikan bahwa klien mengikuti persyaratan terkait. Juga memverifikasi yang tercatat menyangkut ketepatan klasifikasinya. Dan terakhir adalah auditor harus memeriksa apakah klien memiliki hak untuk mencatat peralatan sebagai aset. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih.
Saya Robetul Adawian M7211411813 akan melanjutkan presentasi masih tentang pemisahan pengujian di dalam audit peralatan dan akun-akun terkait. Pertama ada memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Transaksi yang melibatkan pelepasan peralatan seringkali disalah-sajikan apabila pengendalian perusahaan tidak memiliki metode formal untuk memberi tahu manajemen tentang penjualan, tukar tambah, pengabaian, dan pencurian mesin atau peralatan yang tercatat. Jika klien lalai mencatat pelepasan, biaya awal akun peralatan akan lebih saji, dan nilai buku bersih akan lebih saji sehingga aset akan disusutkan sepenuhnya. Metode formal untuk menelusuri pelepasan dan provisi menyangkut otorisasi yang tepat atas penjualan atau pelepasan peralatan lainnya akan membantu mengurangi resiko salah saji. Nah, juga harus ada verifikasi internal yang memadai atas pelepasan yang tercatat untuk memastikan bahwa aset telah dihapus dengan benar dari catatan akuntansi. Klien secara periodik harus menghitung persediaan aset tetap untuk mengidentifikasi aset yang telah hilang atau dicuri. Tujuan utama auditor dalam memverifikasi penjualan, tukar tambah, dan pengabaian peralatan adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup bahwa semua pelepasan telah dicatat pada jumlah yang benar. Titik awal untuk memverifikasi pelepasan adalah schedule klien yang berisi tentang catatan pelepasan itu. Schedule tersebut umumnya mencantum tanggal kapan aset dilepas atau dibuang, kemudian nama orang atau perusahaan yang mengakuisisi aset, harga jual, biaya awal, tanggal akuisisi, dan akumulasi penyusutan. Pengujian detail tie-in atas schedule yang mencatat pelepasan sangat diperlukan, termasuk memvoting schedule, menelusuri total pada schedule kepelepasan yang tercatat dalam buku besar umum, serta menelusuri biaya dan akumulasi penyusutan pelepasan ke file induk properti. Karena kelalaian untuk mencatat pelepasan peralatan yang tidak digunakan lagi dalam bisnis dapat memengaruhi secara signifikan laporan keuangan. Pencarian pelepasan yang tidak tercatat merupakan hal yang penting. Sifat dan kememadaian pengendalian terhadap pelepasan mempengaruhi luas pencarian. Prosedur berikut ini seringkali digunakan untuk memverifikasi pelepasan. Pertama, mereview apakah aset yang baru diakuisisi menggantikan aset yang ada. Kemudian kedua, menganalisis keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset serta pendapatan rupa-rupa yang diterima dari pelepasan aset. Kemudian kedua, mereview modifikasi pabrik dan perubahan lini produk, perubahan peralatan, serta komputer utama yang mahal, pajak properti, atau cakupan asuransi untuk indikasi penghapusan peralatan. Kemudian yang terakhir, melakukan tanya jawab dengan manajemen dan personel produksi mengenai kemungkinan pelepasan aset. Kemudian langkah selanjutnya ada memverifikasi saldo akhir akun aset. Ada dua tujuan auditor ketika mengaudit saldo akhir akun peralatan, termasuk menentukan bahwa pertama, semua peralatan yang tercatat ada secara fisik pada tanggal neraca atau tujuan eksistensi. Kemudian yang kedua, semua peralatan yang dimiliki telah dicatat atau tujuan kelengkapan. Nah, ketika merancang pengujian audit untuk memenuhi tujuan tersebut, pertama, auditor mempertimbangkan sifat pengendalian audit. Ketika merancang pengujian audit untuk memenuhi tujuan tersebut, pertama, auditor mempertimbangkan sifat pengendalian internal terhadap peralatan. Idealnya, auditor mampu menyimpulkan bahwa pengendalian cukup efektif untuk memungkinkannya bergantung pada saldo yang dicatat dari tahun sebelumnya. Pengendalian yang penting meliputi penggunaan file induk untuk setiap aset tetap, pengendalian fisik yang memadai terhadap aset yang mudah dipindahkan, seperti komputer, perkakas, dan kendaraan, penulisan nomor identifikasi pada setiap aset tetap, serta perhitungan fisik periodik atas aset tetap dan rekonsiliasinya oleh personel akuntansi. Pada umumnya, langkah audit yang pertama berkenaan dengan tujuan detail tie-in peralatan seperti yang tercantum dalam file induk, sama dengan buku besar.
memeriksa printout file induk untuk melihat bahwa totalnya sama dengan saldo buku besar. Biasanya sudah mencukupi. Auditor mungkin saja memilih menggunakan perangkat lunak audit untuk memfooting versi elektronik file induk atau menguji footing beberapa halaman secara manual. Kemudian setelah menilai resiko pengendalian untuk tujuan eksistensi, auditor memutuskan apakah perlu memverifikasi eksistensi setiap item peralatan yang tercantum dalam file induk. Jika terdapat kemungkinan yang besar bahwa aset tetap yang hilang yang berjumlah material masih tercantum dalam file induk, auditor dapat memilih sampel dari file induk untuk memeriksa aset aktual. Demikian juga auditor dapat memeriksa secara fisik sampel item peralatan utama dan menelusurinya ke file induk. Dalam kasus yang jarang terjadi, auditor mungkin memutuskan bahwa perlu bagi klien untuk menghitung semua persediaan fisik, tetapi tetap guna memastikan bahwa semuanya memang ada. Ketika persediaan fisik dihitung, biasanya auditor mengamati perhitungannya. Biasanya, auditor tidak perlu menguji keakuratan atau klasifikasi aset tetap yang dicatat pada periode sebelumnya karena sudah diverifikasi dalam audit sebelumnya ketika diperoleh. Akan tetapi, auditor harus menyadari bahwa perusahaan kadang-kadang mungkin memiliki peralatan di tangan yang tidak lagi digunakan dalam operasi. Jika jumlahnya material, auditor harus mengevaluasi apakah peralatan itu harus dicatat pada nilai realisasi bersih untuk tujuan realisasi atau setidaknya diklasifikasikan secara terpisah sebagai peralatan non-operasi. Nah, selain melakukan prosedur untuk memperoleh bukti yang terkait dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo aset tetap, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang terkait dengan 4 tujuan penyajian dan pengungkapan aset tetap. Pertimbangan utama dalam memverifikasi pengungkapan terkait dengan aset tetap adalah kemungkinan adanya rintangan hukum. Auditor dapat menggunakan beberapa metode untuk menentukan apakah peralatan terbebani, termasuk pertama, membaca syarat-syarat dalam perjanjian pinjaman dan kredit. Kedua, mengirimkan permintaan konfirmasi pinjaman kepada bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya. Kemudian, terakhir, melakukan diskusi dengan klien atau mengirimkan surat ke penasehat hukum. Penyajian dan pengungkapan yang tepat atas peralatan dalam laporan keuangan harus dievaluasi secara hati-hati untuk memastikan bahwa standar akuntansi diikuti. Peralatan itu harus meliputi biaya kotor dan biasanya harus terpisah dari aset tetap lainnya. Properti yang di-list juga harus diungkapkan secara terpisah. Dan semua hak gadai atas properti itu harus dicantumkan dalam catatan kaki. Auditor harus melaksanakan pengujian yang mencukupi untuk memverifikasi bahwa keempat tujuan penyajian dan pengungkapan dipenuhi. Kemudian langkah selanjutnya ada memverifikasi beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan salah satu dari beberapa akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Jumlah yang tercatat ditentukan dengan alokasi internal dan bukan oleh transaksi pertukaran dengan pihak luar. Jika beban penyusutan berjumlah material, diperlukan lebih banyak pengujian yang terinci atas beban penyusutan ketimbang untuk akun yang telah diverifikasi melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tujuan yang berkaitan dengan saldo yang paling penting untuk beban penyusutan adalah keakuratan. Auditor berfokus pada penentuan apakah klien mengikuti kebijakan penyusutan yang konsisten dari periode ke periode dan apakah perhitungan klien sudah benar. Dalam menentukan hal yang pertama, auditor harus mempertimbangkan 4 aspek. Pertama itu ada umur manfaat akuisisi periode berjalan, kemudian kedua metode penyusutan, ketiga estimasi nilai sisa, dan keempat kebijakan penyusutan aset dalam tahun akuisisi yang disposisi. Kemudian kebijakan klien dapat ditentukan melalui diskusi dengan personil yang berwenang dan membandingkan responnya dengan informasi yang ada dalam file permanen auditor. Dalam memutuskan kelayakan umur manfaat yang dibebankan ke aset yang baru saja diakuisisi, auditor harus mempertimbangkan umur fisik aset, umur yang diharapkan
atau dengan mempertimbangkan keusangan atau kebijakan normal perusahaan untuk meningkatkan mutu peralatan dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan menyangkut pertukaran peralatan. Kemudian, kadang-kadang situasi yang berubah dapat mengharuskan perusahaan untuk mengevaluasi kembali umur manfaat aset. Jika hal ini terjadi, revaluasi harus melibatkan perubahan estimasi akuntansi dan bukan perubahan prinsip akuntansi. Dampak dari hal tersebut terhadap penyusutan harus dievaluasi. Metode yang berguna untuk mengaudit penyusutan adalah pengujian prosedur analitis atas kelayakan yang dilakukan dengan mengalihkan aset tetap yang belum disusutkan dengan tingkat penyusutan tahun tersebut. Dalam melakukan perhitungan tersebut, auditor harus melakukan penyesuaian terhadap penambahan dan pelepasan tahun berjalan aset dengan umur yang Dalam melakukan perhitungan tersebut, auditor harus melakukan penyesuaian terhadap penambahan dan pelepasan tahun berjalan, aset dengan umur yang berbeda, dan aset dengan metode penyusutan yang berbeda. Banyak kantor akuntan membuat spreadsheet elektronik dalam file permanennya yang mencantumkan rincian aset tetap dengan metode penyusutan dan umurnya. Jika perhitungan dengan menggunakan perangkat lunak mendekati total klien dan jika penilaian risiko pengendalian untuk penyusutan adalah rendah, pengujian yang terinci atas penyusutan dapat dieliminasi. Jika pengujian kelayakan secara keseluruhan tidak dapat dicapai, biasanya diperlukan pengujian yang lebih terinci. Untuk melakukan hal tersebut, auditor akan menghitung kembali beban penyusutan atas aset tertentu untuk menentukan apakah klien mengikuti kebijakan penyusutan yang benar dan konsisten. Agar relevan, perhitungan yang terinci harus dikaitkan dengan perhitungan total penyusutan dan dengan memfooting beban penyusutan pada file induk properti dan merekonsiliasi totalnya dengan buku besar umum. Karena standar akuntansi mengharuskan pengungkapan catatan kaki yang berhubungan dengan penyusutan aset tetap, termasuk pengungkapan metode penyusutan dan umur manfaat terkait berdasarkan kelas aset, auditor menjalankan prosedur guna memperoleh bukti bahwa 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk penyusutan telah dipenuhi. Nah, sebagai contoh, auditor membandingkan informasi yang diperoleh melalui pengujian audit atas akun beban penyusutan dengan informasi yang diungkapkan dalam catatan kaki guna memastikan informasi yang disajikan konsisten dengan metode aktual dan asumsi yang digunakan untuk menghitung serta mencatat penyusutan. Kemudian langkah selanjutnya yang terakhir itu ada memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Ada 2 tujuan yang biasanya ditekankan dalam audit atau saldo akhir akumulasi penyusutan adalah: pertama, akumulasi penyusutan yang dinyatakan pada file induk properti sama dengan buku besar umum. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan menguji footing akumulasi penyusutan dalam file induk properti dan menelusuri totalnya ke buku besar umum. Kemudian yang kedua, akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Dalam beberapa kasus, umur peralatan mungkin saja berkurang secara signifikan karena menurunnya permintaan pelanggan atas produk, kerusakan fisik yang tidak diduga, modifikasi operasi atas perubahan lainnya. Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan tersebut, auditor harus mengevaluasi kememadaian penyisihan untuk akumulasi penyusutan setiap tahun guna memastikan bahwa nilai buku bersih tidak melampaui nilai realisasi aset. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu audit beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan dan aset tidak berwujud adalah aset yang umurnya bervariasi dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Hal ini juga termasuk di dalamnya sewa dibayar di muka, biaya organisasi, pajak dibayar di muka, paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, beban yang ditangguhkan, hak cipta, dan juga goodwill. Dalam beberapa kasus, akun-akun tersebut sangat material. Namun, di audit khusus, perusahaan tidak memiliki banyak akun semacam itu atau jumlahnya itu tidak material. Nah, di sini ada contoh audit atas asuransi dibayar di muka dan digunakan sebagai representatif akun kelompok ini tuh karena yang pertama,
Asuransi dibayar di muka ditemukan pada sebagian besar audit atau hampir semua perusahaan memiliki beberapa jenis asuransi. Lalu yang kedua, masalah yang umumnya dihadapi dalam audit asuransi dibayar di muka merupakan hal yang umum bagi kelas akun ini. Yang ketiga, tanggung jawab auditor untuk mereview cakupan asuransi merupakan pertimbangan tambahan yang tidak ditemukan pada akun lainnya pada kategori ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar. Gambar ini mengilustrasikan akun yang umumnya digunakan untuk asuransi dan pembayaran melalui pendebitan ke akun asuransi dibayar di muka. Karena sumber debit dalam akun aset adalah jurnal akuisisi, pembayaran premi asuransi sebagian telah diuji dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi serta pengeluaran kas. Nah, pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dapat dengan mudah dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi, pengendalian terhadap register asuransi, dan penghapusan beban asuransi. Nah, yang namanya register asuransi itu merupakan catatan polis asuransi yang berlaku dan tanggal jatuh tempo setiap polis. Auditor menggunakan register asuransi untuk mengidentifikasi polis yang berlaku terkait dengan akun asuransi dibayar di muka. Syarat dan jumlah pembayaran polis yang berlaku dicantumkan dalam register. Karena syarat dan jumlah itu menyediakan dasar untuk menentukan jumlah asuransi dibayar di muka, auditor secara independen akan memverifikasi syarat dan jumlah tersebut ke polis asuransi atau kontak yang mendasari. Kemudian, dalam audit atas asuransi dibayar di muka, auditor memperoleh schedule dari klien yang mencantumkan setiap polis yang berlaku. Di antaranya itu ada informasi tentang polis, termasuk nomor polis, jumlah cakupan, dan premi tahunan. Lalu ada saldo awal asuransi dibayar di muka, ada pembayaran premi polis, lalu ada jumlah yang dikenakan ke beban asuransi, lalu ada saldo akhir asuransi dibayar di muka. Baik, pada slide selanjutnya, di sini biasanya auditor melakukan prosedur analitis berikut untuk asuransi dibayar di muka dan juga beban asuransi. Yang pertama, membandingkan total asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, menghitung rasio asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan setiap cakupan polis asuransi pada schedule asuransi yang diperoleh dari klien dengan schedule tahun sebelumnya. Ini dilakukan sebagai pengujian atas eliminasi polis tertentu atau perubahan cakupan asuransi. Kemudian yang keempat itu membandingkan saldo asuransi dibayar di muka yang dihitung selama tahun berjalan atas dasar polis per polis dengan yang ada pada tahun sebelumnya sebagai pengujian terhadap kesalahan penghitungan. Kemudian yang kelima, mereview cakupan asuransi yang tercantum pada schedule asuransi dibayar di muka dengan pejabat klien yang berwenang atau broker asuransi menyangkut kememadaian kecukupan. Nah, kemudian di sini polis asuransi dalam schedule asuransi dibayar di muka memang ada, dan polis yang ada telah dicantumkan. Ini biasa disebut eksistensi dan kelengkapan. Kemudian, klien memiliki hak atas semua polis asuransi dalam schedule asuransi dibayar di muka atau biasa disebut hak. Pihak yang akan menerima manfaat jika klaim asuransi diajukan adalah mereka yang memiliki hak. Biasanya, penerima yang disebutkan dalam polis adalah klien, tetapi apabila ada hipotek atau hak gadai lainnya, klaim asuransi mungkin dapat dibayarkan kepada kreditur. Selanjutnya ini, jumlah dibayar di muka pada schedule sudah tepat dan totalnya sudah dijumlahkan dengan benar, serta sama dengan buku besar umum, atau yang biasa disebut keakuratan dan detail tie-in. Nah, jumlah premi untuk polis tertentu dan periode waktunya dapat diverifikasi pada waktu yang sama dengan pemeriksaan faktur premi atau konfirmasi dari agen asuransi. Nah, setelah keduanya itu diverifikasi, perhitungan klien atas asuransi yang belum jatuh tempo dapat diuji dengan menghitungnya kembali. Kemudian di sini ada beban asuransi yang berhubungan dengan
asuransi dibayar di muka telah diklasifikasikan dengan benar, atau ini disebut dengan klasifikasi. Nah, klasifikasi yang benar atas pendebitan ke akun beban asuransi yang berbeda harus direview sebagai pengujian atas laporan laba rugi. Kemudian, transaksi asuransi telah dicatat pada periode yang benar atau disebut pisah batas. Nah, pisah batas untuk akuisisi asuransi biasanya itu bukan merupakan masalah yang signifikan karena jumlah polisnya kecil dan jumlahnya tidak material. Jika auditor mengecek pisah batas akuisisi asuransi, mereka melakukannya sebagai bagian dari pengujian pisah batas utang usaha. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Meliana Damayanti, NIM 721141818118. Di sini saya akan membahas audit kewajiban akrual dan audit laba dan beban. Audit kewajiban akrual. Kewajiban akrual merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Contohnya ada gaji akrual, pajak gaji akrual, bonus pejabat akrual, komisi akrual, fee profesional akrual, sewa akrual, dan bunga. Verifikasi beban akrual bervariasi tergantung pada sifat akrual dan situasi yang dihadapi oleh klien. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh, yaitu mengaudit pajak properti akrual. Gambar tersebut mengilustrasikan akun-akun yang umumnya digunakan oleh perusahaan untuk mengakrualkan pajak properti yang menunjukkan hubungan antara pajak properti akrual serta siklus akuisisi dan pembayaran melalui pendebitan ke akun kewajiban. Ketika auditor memverifikasi pajak properti akrual, ke-8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, kecuali nilai realisasi bersifat relevan. Artinya, ke-8 tujuan audit ini digunakan kecuali nilai realisasi. Dua yang paling penting adalah yang pertama, properti yang ada pada schedule akrual sudah tepat untuk mengakrualkan pajak. Dan yang kedua, pajak properti akrual telah dicatat secara akurat. Auditor menggunakan dua pengujian utama tadi untuk mencantumkan semua akrual. Auditor memverifikasi akrual pada saat yang bersamaan dengan audit pembayaran pajak properti tahun berjalan. Auditor juga membandingkan akrual itu dengan tahun sebelumnya. Setelah itu, auditor akan mengevaluasi kelayakan pajak properti atas setiap properti yang digunakan oleh klien untuk mengestimasi akrual. Selanjutnya, saya akan membahas tentang audit akun laba dan beban. Auditor harus yakin bahwa setiap total laba dan beban yang dicantumkan dalam laporan laba rugi serta laba bersih tidak mengandung salah saji yang material. Dua konsep berikut dalam audit atas akun laba dan beban akan diperlukan ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama ada penandingan laba dan beban periodik, diperlukan untuk menentukan hasil operasi yang tepat. Kemudian yang kedua, aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten selama periode yang berbeda, diperlukan untuk komparabilitas. Kedua konsep tersebut harus diterapkan ketika mencatat setiap transaksi dan mengkombinasikan akun dalam buku besar umum demi penyajian laporan. Kemudian pendekatan untuk mengaudit akun laba dan beban. Audit atas akun laba dan beban berkaitan langsung dengan neraca dan bukan merupakan bagian yang terpisah dari proses audit. Bagian audit yang secara langsung mempengaruhi akun-akun tersebut adalah ada prosedur analitis, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, dan yang terakhir ada pengujian atas rincian saldo. Pertama, ada prosedur analitis. Tabel tersebut menunjukkan beberapa prosedur analitis dan salah saji yang mungkin terungkap dalam audit atas akun laba dan beban. Misalkan melakukan prosedur analitis dengan membandingkan setiap beban dengan tahun sebelumnya, maka salah saji yang mungkin dapat ditemukan adalah terkait lebih saji atau kurang saji saldo akun beban. Kemudian yang kedua,
pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Sarana yang paling penting untuk memverifikasi banyak akun laporan laba rugi pada setiap siklus transaksi adalah memahami pengendalian internal dan pengujian, pengendalian, serta pengujian substantif atas transaksi yang berhubungan. Kemudian yang ketiga ada pengujian atas rincian saldo. Auditor harus menganalisis jumlah yang tercantum dalam akun laporan laba rugi tertentu walaupun pengujian yang telah disinggung sebelumnya itu sudah dilakukan. Kemudian analisis akun beban. Dalam analisis akun beban di sini melibatkan pemeriksaan auditor terhadap pendokumentasian yang mendasari setiap transaksi dan jumlah yang terdiri dari rincian total akun beban. Dokumen itu sejenis dengan yang digunakan untuk memeriksa transaksi sebagai bagian dari pengujian transaksi akuisisi, termasuk faktur, laporan penerimaan, pesanan pembelian, dan kontrak. Kemudian pengujian atas rincian saldo akun alokasi. Beberapa akun beban berasal dari alokasi atau allocation data akuntansi dan bukan dari transaksi diskret. Alokasi sangat penting karena menentukan apakah pengeluaran merupakan suatu aset atau beban periode berjalan. Dua prosedur audit yang paling penting untuk mengaudit alokasi adalah pengujian atas kelayakan secara keseluruhan dengan menggunakan prosedur analitis dan perhitungan ulang hasil klien. Oke, selanjutnya adalah standar audit nomor 240. Yang pertama ada bagian A28, meliputi kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pendapatan seringkali merupakan hasil dari penggelembungan pendapatan melalui sebagai contoh pengakuan pendapatan sebelum waktunya atau mencatat pendapatan fiktif. Dapat juga terjadi melalui pengakuan lebih rendah pendapatan melalui sebagai contoh dengan menggeser pendapatan ke periode sebelumnya secara tidak tepat. Selanjutnya A30, anggapan bahwa terdapat risiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan dapat dibantah. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa tidak ada risiko kesalahan penyajian material berkaitan dengan pengakuan pendapatan dalam kasus yang di dalamnya hanya ada satu model transaksi pendapatan yang sederhana. Dan yang ketiga ada bagian A36. Jika auditor mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan yang berdampak terhadap kuantitas persediaan dan menguji catatan persediaan, entitas dapat membantu untuk mengidentifikasi lokasi atau jenis persediaan yang membutuhkan perhatian spesifik selama atau setelah perhitungan fisik persediaan. Penelaahan tersebut dapat menunjukkan kepada suatu keputusan untuk melakukan observasi perhitungan fisik persediaan pada beberapa lokasi dengan cara yang tidak diumumkan atau untuk melakukan perhitungan persediaan di seluruh lokasi pada tanggal yang sama. Saya di sini akan melanjutkan keterkaitan standar audit dengan materi, yaitu SA 315 dan SA 320. Pada SA 325 tentang entry journal disebutkan bahwa sistem informasi pada suatu entitas umumnya mencakup penggunaan entry journal standar yang dibutuhkan secara berulang untuk mencatat transaksi. Kemudian proses pelaporan keuangan suatu entitas juga mencakup penggunaan entry journal non-standar untuk mencatat transaksi atau penyesuaian yang tidak berulang dan tidak biasa. Kemudian tentang penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Risiko kesalahan penyajian material mungkin lebih besar untuk transaksi non-rutin yang signifikan yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, intervensi manajemen yang lebih besar dalam menentukan perlakuan akuntansi. Kedua, intervensi manual yang lebih besar dalam pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian yang ketiga, perhitungan atau prinsip akuntansi yang kompleks. Dan terakhir, sifat transaksi non-rutin yang dapat menyebabkan kesulitan bagi entitas untuk mengimplementasi pengendalian yang efektif terhadap risiko. Nah, transaksi non-rutin ini yang termasuk ke dalam
audit akuisisi karena transaksinya tidak rutin. Kemudian, resiko kesalahan penyajian material mungkin lebih besar untuk hal-hal yang memerlukan pertimbangan yang signifikan yang membutuhkan penyusunan estimasi akuntansi yang dapat timbul dari hal-hal berikut. Pertama, prinsip akuntansi untuk estimasi akuntansi atau pengakuan pendapatan dapat ditafsirkan secara berbeda. Kemudian yang kedua, penerapan yang dibutuhkan dapat bersifat objektif atau kompleks atau membutuhkan asumsi tentang pengaruh peristiwa di masa depan. Sebagai contoh, peristiwa pertimbangan tentang nilai wajar. Kemudian SA 320 tentang materialitas. Dalam akun-akun tertentu dalam siklus akuisisi dan pembayaran seperti pajak, penghasilan akrual, biaya garansi, dan biaya pensiun seringkali bersifat material dan memerlukan upaya audit yang cukup banyak. Dalam SA 32011 dijelaskan bahwa auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Kemudian yang kedua, menentukan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Presentasi tertentu seringkali ditetapkan pada tolak ukur yang telah dipilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Standar audit yang berikutnya yaitu ada pada standar audit 500 tentang bukti audit. Pada siklus pembayaran, bukti audit merupakan hal yang penting untuk diaudit. Hal ini tuh dilakukan untuk melakukan evaluasi apakah terdapat manipulasi, kesalahan pencatatan maupun rekayasa pada siklus pembayaran. Nah, untuk itu auditor memerlukan bukti yang cukup andal untuk membuktikan bahwa pembayaran yang ada sudah pada jumlah yang benar. Lalu, yang berikutnya terkait dengan Standar Akuntansi 520 tentang prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang perlu diterapkan sebagai uji substantif yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan bukti nyata dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Prosedur ini melibatkan perbandingan laporan keuangan dengan harapan auditor untuk menilai kewajaran saldo suatu akun atau transaksi. Ketika dalam penerapan prosedur analitis didapatkan kenaikan atau penurunan yang tidak biasa, auditor harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Prosedur analitis juga berguna untuk menduga kondisi keuangan klien dan mengurangi luasnya pengujian-pengujian. Jika hasil pembandingan tidak menunjukkan adanya fluktuasi yang abnormal, dapat diartikan bahwa kemungkinan kesalahan dan ketidakberesan sangat kecil, sehingga pengujian tidak perlu diperluas. Pada verifikasi pelepasan aset, salah satu prosedur yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya jawab dengan manajemen dan personil mengenai kemungkinan pelepasan aset. Nah, hal ini berhubungan dengan standar audit 520 pada paragraf nomor 7 yang menyatakan jika prosedur audit yang dilakukan berdasarkan SA ini mengidentifikasi adanya fluktuasi atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya atau yang berbeda secara signifikan dengan nilai yang diharapkan, maka auditor harus menginvestigasi perbedaan tersebut dengan cara yang pertama itu meminta keterangan kepada manajemen dan memperoleh bukti audit yang tepat dan relevan dengan respons manajemen. Lalu yang kedua, melaksanakan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan kondisinya. Nah, sekarang standar audit atau SA terakhir yang terkait pada materi ini adalah SA nomor 540. Ada beberapa situasi di mana diperlukan estimasi akuntansi untuk tujuan pengukuran terhadap unsur laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara tepat. Nah, beberapa situasi yang diperlukan estimasi akuntansi dalam siklus akuisisi dan pembayaran diantaranya persediaan yang usang, metode depresiasi atau umur ekonomis aset, properti atau alat-alat yang tersedia untuk dijual, aset atau liabilitas tertentu diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis
termasuk goodwill dan aset tidak berwujud dan sebagainya. Audit atas estimasi akuntansi ini diatur dalam SA 540. Hal ini berkaitan dengan SA 540 paragraf 8 tentang ketentuan penilaian risiko dan kegiatan yang berkaitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.